Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Hedera Hashgraph. Ini adalah sebuah aplikasi atau sebuah platform blockchain yang menyatakan bahwa diri mereka adalah sebuah open source atau public ledger untuk semua orang, teman-teman. Jadi tersedia untuk publik. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk Hadera ini mereka mensupport tokenisasi aset. Kemudian kalau kita lihat untuk akun yang diciptakan yang ada di dalam jaringan mereka, ini ada sekitar 6.685.000 akun, teman-teman. Kemudian ada transaksi dalam 24 jam terakhir, ini menembus 207 juta transaksi. Kemudian untuk kecepatan transaksi sampai final itu ada di angka 2,91 detik, teman-teman. Jadi bisa saya katakan bahwa transaksinya sangat cepat sekali untuk jaringan blockchain Hedera ini. Kemudian untuk biaya transaksinya ini per transaksi sangat murah sekali, ada di angka 0,0001 US dollar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan membahas bahwa Hashgraph atau Hedera ini atau Hashgraph Association baru-baru ini mengumumkan akan mengeksplorasi 5 kasus penggunaan aset kripto di Qatar. Jadi kemitraan ini bertujuan untuk membawa negara tersebut menjadi pusat global bagi aset digital dan teknologi ledger terdistribusi. Jadi Hashgraph Association yaitu organisasi nirlaba yang mendukung platform Hedera berencana memanfaatkan teknologi tokenisasi aset untuk meningkatkan transparansi, kemudian menurunkan biaya dan membuat investasi lebih mudah diakses, teman-teman. Jadi fokus utama dari proyek ini adalah tokenisasi ekuitas, kemudian sukuk, real estate, serta proyek yang terkait dengan keberlanjutan seperti kredit karbon dan program keterlibatan konsumen, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Hedera ya, teman-teman, sebagai salah satu langkah besar dalam penerapan teknologi digital, tokenisasi aset itu memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai sektor. Jadi proses ini akan memungkinkan aset fisik seperti properti, saham, dan sertifikat keuangan lainnya termasuk sukuk diubah menjadi bentuk digital. Dan hal ini tidak hanya akan memungkinkan perdagangan dan investasi dilakukan dengan lebih cepat dan aman, tetapi juga akan meningkatkan transparansi di pasar keuangan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, Hedera Habar Foundation ini ternyata bekerja sama dengan banyak perusahaan besar, teman-teman. Dalam rangka mereka menjadi sponsor dalam sebuah acara yang bernama Global Blockchain Business Council atau GBBC. Ini mereka bekerja sama dengan Ripple, kemudian Microsoft, Algorand, dan BXC. Ini The Haber Foundation, teman-teman. Kemudian salah satu sektor yang mendapat perhatian menarik dalam proyek Hedera yang ada di Qatar, teman-teman, itu adalah sukuk, teman-teman, yaitu sertifikat keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk ini memberikan keuntungan melalui kepemilikan aset, bukan melalui bunga, teman-teman. Jadi tokenisasi sukuk ini akan memungkinkan pemegang sertifikat untuk memperdagangkan aset dengan lebih mudah, kemudian menjangkau peluang investasi yang lebih luas, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Ini adalah sebuah gebrakan yang luar biasa dari Hedera, teman-teman. Nah, dengan adanya info-info positif ini, teman-teman, kita akan cek pergerakan harga Hedera pada hari ini. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Hedera ini
mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 2,74% dalam 24 jam terakhir. Jadi Hedera diperdagangkan di angka 0,05674 US dollar per satu token Hedera, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya ini menembus angka 2,1 miliar US dollar, ada di peringkat ke-43 di coin market cap, teman-teman. Jadi ini proyek Hedera ini bukan proyek kaleng-kaleng karena mereka menempati ranking masuk 50 besar di coin market cap. Dari sekitar ribuan proyek yang ada di coin market cap, mereka masuk ke ranking 50 besar di peringkat ke-43, teman-teman. Kemudian untuk volume transaksi dalam 24 jam terakhir, ini Hedera sangat luar biasa mengalami lonjakan sebesar 62,94%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Hedera ini di angka 62,9 juta US dollar, teman-teman. Kemudian untuk maksimal supply dari Hedera ini ada sekitar 50 miliar habar. Kemudian untuk sirkulasi supply-nya baru ada di angka 37,6 miliar habar, teman-teman, atau sekitar 75,25% dari total supply. Kemudian kita akan cek harga masa lalu, teman-teman. Jadi 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 16 September 2021, Hedera Hasgrab ini atau Habar ini sempat menembus angka 0,5701 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita mengacu dari harga ATH ini hari ini sedang diskon 90%, teman-teman. Jadi sempat menembus angka setengah dolar di masa lalu, namun hari ini harganya turun 90%, ada di angka 0,05. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Hedera ini, teman-teman. Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian token Hedera, itu silakan teman-teman lakukan Dior, lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi di sini saya hanya berbagi pendapat yang sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Kalau kita melihat di sini untuk tanggal 29 Juni 2024 itu telah terjadi dead cross, teman-teman. Jadi MA50 memotong MA200 ke bawah. Jadi ini trennya masih tren penurunan. Jadi kalau menurut saya, kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Hedera, maka menurut saya kita tunggu momen golden cross dulu, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 ke atas di time frame hari, pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Karena pada saat terjadi golden cross di time frame D1 itu berarti adalah sebuah sinyal bahwa tren penurunan telah berakhir, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.